Saya ke Pak Dewadiko, Ketua LP KPK Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, saya sangat berterima kasih terhadap Forum Demokrasi Gorontalo dan khususnya untuk Mimosa juga karena telah memberikan dan memfasilitasi kami sebagai pemuda, aktivis maupun LSM Kabupaten Bone Bolango untuk bagaimana mengungkap dan mencarikan solusi persoalan batu hitam yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango khususnya Suawa. Karena cukup begitu menegangkan dan juga sangat mengecewakan persoalan batu hitam ini yang sudah kami sampaikan ulang-ulang kali kepada terhadap penegak hukum di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Bahkan kami pun sudah turun dengan berbagai macam aksi dengan cara penyampaian terakhir yaitu unjuk rasa. Itu sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Sehingganya kami berharap bahwa hari ini adalah tempat dan wadah kami untuk bagaimana mencarikan solusi dan menyelesaikan persoalan polemik yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Yang kemudian persoalan miliaran rupiah dari tambang batu hitam tak berizin, saya lebih ke membaca berita daripada pernyataan Bapak Ishak Toma sebagai sekretaris daripada pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang sudah menyampaikan kemarin bahwa kerugian PAD atau tercecernya PAD 1,4 triliun. Bukan miliar lagi Pak, tapi 1,4 triliun persoalan batu hitam. Nah, sehingganya ini yang harusnya menjadi atensi khusus, khususnya dari penegak hukum maupun pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Karena sungguh sangat disayangkan bahwa hari ini satu tindak pidana yang secara terang-terangan dilakukan itu tidak mampu diusut tuntas oleh penegakan hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian Kabupaten Bone Bolango. Ini yang sangat kami sayangkan Pak, bahwa persoalan batu hitam ini bukan lagi isu lokal. Bahkan persoalan batu hitam ini sudah menjadi isu nasional. Dengan mengingat kemarin ada penangkapan 5 kontainer di Jawa Timur. Yang kemudian kemarin telah terjadi penangkapan 5 truk yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Nah, saya khawatir dengan adanya penangkapan ini akan terulang kembali kejadian-kejadian yang kemarin. Persoalan polisi lain daripada material batu hitam yang tidak cukup dalam kurun waktu 1 kali 24 jam materialnya ada, materialnya hilang, tapi polisi lainnya masih ada. Hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang seperti ini tidak mungkin akan dilakukan oleh masyarakat Pak. Ini hal yang sangat tidak mungkin. Yang kemudian yang kedua, setelah beberapa hari kemudian, didapatilah material tersebut sudah dimuat dalam kontainer. Kontainernya pun di polisi lain. Polisi lainnya ada, kontainernya hilang. Dan terakhir itu diisukan sudah menyeberang lautan ke Jawa Timur, Surabaya. Nah, ini Pak yang sungguh sangat memalukan dari para penegakan hukum di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Bone Bolango. Ada apa dengan penegakan hukum di Provinsi Gorontalo ini Pak? Sehingganya artinya saya melihat film di televisi, banyak berita tentang kasus-kasus, tentang persoalan tindak pidana yang diusut oleh pihak kepolisian. Tapi hari ini di Kabupaten Bone Bolango tidak mampu sama sekali Pak. Sehingganya stigma yang beredar ke kami bahwa ada oknum-oknum pejabat tinggi di Polres Bone Bolango yang ikut terlibat dalam lingkaran hitam. Persoalan batu hitam tersebut. Ini dan juga penangkapan di Jawa Timur itu harusnya menjadi tamparan keras bagi Polda Gorontalo. Ada apa? Kok bisa lolos barang ilegal? Mereka yang mereka bawa adalah, mereka katakan bahwa mereka memakai dokumentasi yang legal yang ada di Sukadamai. Tapi materialnya dari Suawa Pak.
Dan hal itu dibuktikan dengan penangkapan kemarin dari Polda Gorontalo. Ada oknum yang mengawal. Rutenya dari arah Suawa. Mau dibawa kemana? Mau ditampung ke sana Pak, saya punya dugaan. Sehingganya mereka memakai berkas yang ada di sana. Persoalan ini harusnya menjadi atensi Pak. Atensi khusus untuk pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun Polres Bone Bolango. Persoalan polemik Batu Hitam ini. Karena jujur Pak, kami pun sebagai masyarakat Suawa sangat resah dengan persoalan Batu Hitam ini. Karena kenapa? Yang jauh lebih menikmati adalah cukong-cukong Cina yang kemudian memanfaatkan masyarakat lokal sebagai kaki tangannya mereka untuk bagaimana memuluskan daripada investasinya orang terhadap persoalan Batu Hitam tersebut. Dan ini Pak, yang lebih lucunya lagi, yang seperti dikatakan oleh kakanda saya Bapak Yuriko Kamaru bahwa mereka tidak mengetahui persoalan siapa pemilik daripada Batu Hitam tersebut. Pak, persoalan nama dan siapa bos-bos yang ada di Gorontalo ini sudah semua orang tahu Pak. Bukan lagi rahasia umum. Masa narkoba yang diisi dalam perut bisa terdeteksi. Mereka tidak bisa dideteksi Pak. Bahkan kemarin penangkapan 5 truk bahkan sudah keluar di Red ID bahwa kok Charlie sebagai pemilik Batu Hitam 5 truk. Dan tolong ini diproses Pak. Dia katakan bahwa persoalan ini dia beli daripada pengusaha tambang batu hitam yang ada di Kecamatan Suawa. Siapa itu pemilik batu hitam yang memperjualbelikan barang ilegal? Ini juga harus dilakukan penyelidikan Pak. Ini harus diungkap semua. Seandainya Pak, artinya jika persoalan batu hitam yang jumlahnya jual belinya begitu sangat besar, yang kemudian diberikan daripada PAD untuk daerah, maka PAD untuk Bone Bolango itu sangat besar Pak. Apalagi dalam situasi pandemi begini Pak. Seharusnya PAD yang diambil daripada batu hitam ini bisa digunakan untuk infrastruktur, bisa dibantu untuk UMKM. Sehingganya hari ini rakyat Kabupaten Bone Bolango tidak berteriak persoalan dampak ekonomi daripada COVID-19. Ini Pak, tapi ketika hanya dibiarkan begini terus, bahkan ada oknum-oknum besar yang terlibat di dalam, oknum pemerintah maupun oknum penegak hukum. Ini terlibat sehingganya kami sebagai masyarakat tidak bisa apa-apa Pak. Kami sudah cukup berteriak di jalan secara parlemen jalanan, tapi sampai sekarang tidak pernah diindahkan. Kami sudah beberapa kali mengusulkan untuk meminta rapat Forkopimda, tapi tidak pernah diindahkan. Kami sudah meminta kepada pihak DPR untuk memfasilitasi kami sebagai aliansi pecinta lingkungan untuk melakukan RDP dengan seluruh Forkopimda, tapi tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Sehingganya ini Pak, bahwa persoalan polemik batu hitam ini kami punya dugaan kuat bahwa ada keterlibatan oknum-oknum besar yang sampai saat ini sehingganya persoalan batu hitam ini tidak mampu diungkapkan. Bahkan tidak ada tersangkanya Pak. Ini juga yang harus dibuka. Bahkan kemarin penangkapan beberapa trek yang sudah diamankan di Polres Bone Bolango, kemarin itu dinyatakan bahwa hanya persoalan SIM atau STNK, persoalan ini aja Pak, persoalan administrasi. Tapi di dalamnya itu adalah trek. Logikanya Pak, ketika saya membawa mobil, ternyata di dalam itu ada cap tikus atau narkoba. Saya masuk dalam lalu lintas sweeping. Masa iya ketika mereka lihat ada barang ilegal di dalam, mereka hanya periksa saya punya SIM dan STNK? Logikanya kan tidak masuk Pak. Ada apa? Masa cuma masalah persoalan surat menyurat? Ini juga harus ditindaki persoalan batu hitam. Nah ketika tidak mungkin Pak ada daripada barang bukti tapi tidak ada tersangkanya Pak. Iya kan, logikanya tidak masuk, barang bukti diamankan, tersangkanya tidak ada. Tiba-tiba lahan perlahan barang buktinya hilang. Nah ini Pak yang seharusnya saya lebih suka ketika hari ini hadirnya daripada pihak penegak hukum dari Polres Bone Bolango, Bupati Bone Bolango, DPRD Bone Bolango, maupun Gubernur Provinsi Gorontalo, Kapolda maupun DPRD Provinsi. Ini harus dituntaskan Pak. Karena
persoalan Batu Hitam ini sudah menjadi isu nasional. Kami pun sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo malu Pak, ketika hari ini dipertontonkan terhadap tindak pidana yang tidak mampu disentuh oleh hukum. Karena ketika hukum sudah hanya berlaku kepada orang yang tidak berduit, hukum milik orang yang berduit, maka selesailah negara ini. Karena sampai sekarang ini kita tertib karena diatur oleh hukum. Sehingganya persoalan Batu Hitam ini harus diluruskan. Dan terakhir Pak, bahwa pemerintah Bone Bolango tidak bisa melepas tangan persoalan polemik Batu Hitam. Bahkan jika mereka mengatakan bahwa persoalan ini adalah wilayahnya GM, kewenangannya GM, kan tidak mungkin Pak. Ketika kebijakan persoalan tambang itu sudah ada di provinsi dan pusat, kebijakan dari pusat atau provinsi Gorontalo untuk Bone Bolango yang kemudian dapat merusak daripada daerah Bone Bolango atau dapat merugikan daerah Bone Bolango, masa pemerintah Bone Bolango harus diam? Ini adalah wilayah kita Pak. Bone Bolango harus ambil alih Pak. Harus turun tangan, mencarikan solusi bagaimana persoalan ini bisa menguntungkan juga untuk daerah pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Kalau Batu Hitam ini sudah memenuhi pajak, memenuhi unsur hukum dan kemudian ada pajaknya, seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango ini akan merasakan semua daripada hasil tambang Batu Hitam ini Pak. Dan jika mereka mengatakan bahwa hari ini mereka harus akan berhenti persoalan aktivitas tambang Batu Hitam, tapi bagaimana dengan masyarakat 7.000 masyarakat yang mencari daripada tambang Batu Hitam, yang makan daripada tambang Batu Hitam? Masyarakat yang mana Pak? Yang jadi pertanyaannya saya, masyarakat yang mana? Kalau memang benar masyarakat ada 7.000 atau ada ribuan masyarakat yang makan daripada tambang Batu Hitam itu, yang hidup daripada tambang Batu Hitam itu, kemarin itu Pak tidak akan ada unjuk rasa daripada seluruh kepala desa se-Suawa Timur. Ada berapa kepala desa Pak? Kurang lebih 9 kepala desa yang demo menolak persoalan tambang Batu Hitam yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango, khususnya Kecamatan Suawa. Itu secara ilegal. Menolak itu Pak. Bersama kepala desa, bersama masyarakat. Jadi masyarakat yang mana yang mencari di situ Pak? Jangan sampai hanya masyarakat yang di luar dari Bone Bolango. Karena penambang yang saya ketahui, penambang asli itu hanya kurang lebih 1.000-an Pak. Masa iya saya penambang asli, keluarga saya datang ke tambang, yang mau pergi ke tambang pasir ke tambang dikatakan juga penambang? Kan tidak Pak. Penambang itu Pak memang yang bagaimana mencari dan fokus di pertambangan. Masa Kabilasa juga disebut penambang? Kan tidak. Nah persoalan Batu Hitam ini Pak, yang lebih ngeri lagi, banyak orang-orang Cina yang saling berdatangan, bahkan berlomba-lomba, saling bersaing untuk bagaimana berinvest persoalan Batu Hitam. Kemarin persoalan Batu Hitam itu Pak, baru sekitaran 2, 3, 4 orang Cina yang datang di Gorontalo untuk berinvestasi. Tapi setelah lihatnya ketidakkepedulian terhadap masyarakat, ketidakkepedulian masyarakat Kabupaten Bone Bolango terhadap persoalan Batu Hitam, persoalan ilegal, diamnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun DPRD Bone Bolango, sehingganya ini cukong-cukong Cina ini saling berdatangan Pak. Sudah sangat banyak. Karena melihat watak daripada pemerintah Kabupaten Bone Bolango, DPRD maupun masyarakatnya itu cuek Pak. Tidak mau tahu persoalan Batu Hitam. Sehingganya mereka saling berdatangan. Coba kalau kita lawan Pak, mereka dalam posisi ilegal. Sekelas GM saja yang punya kontrak karya, punya izin, tidak mau berbenturan dengan masyarakat Pak. Apalagi kalau kita melawan pasti GM akan takut. Apalagi mereka yang ilegal ini Pak. Sehingganya saya tidak mau harga diri Bone Bolango harus dijual kepada orang Cina. Karena kenapa? Gorontalo ini sudah merdeka tahun 42 Pak. Masa iya kita lagi dijajah dalam persoalan ekonomi oleh orang-orang Cina ini? Ini yang perlu diselesaikan dan dicarikan solusi Pak. Karena sungguh sangat memalukan terhadap penegak hukum Kabupaten Bone Bolango maupun pemerintah. Karena menjaga nama baik penegak hukum di wilayah Kabupaten Bone Bolango tanggung jawab kita bersama Pak. Terima kasih, saya kira sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengar Pak Dewa juga yang termasuk membocorkan ada operasi 5 truk gitu ya, yang kemarin ditangkap oleh Polda. Ya, jadi
saya mendapat informasi bahwa waktu semalam itu saya duduk di salah satu warkop yang kemudian waktu malam itu ada 5 truk yang akan lewat di wilayah melintas wilayah Kabupaten Bone Bolango yang akan arah ke Kabila. Sehingganya waktu di saat penangkapan itu saya berharap daripada pihak penegak hukum ini mampu untuk menuntaskan persoalan ini karena memang persoalan penangkapan aktivitas ini sudah terdengar di berbagai macam pihak. Sehingganya ini harus dituntaskan. Sehingganya alhamdulillah langkah cepat daripada Pamilal Polda Gorontalo untuk bagaimana mengantisipasi atau menangkap daripada persoalan material batu hitam yang dimuat waktu malam tersebut. Yang setahu Pak Dewa setiap hari itu ada berapa truk yang? Kalau persoalan itu Pak, saya kurang tahu karena yang kami tahu itu adalah setiap pemuatannya itu paling tidak malam, tengah malam. Karena itu aktivitas masyarakat yang kurang. Sehingganya mereka lebih memilih malam dan itu yang terbukti penangkapan kemarin 5 truk itu pada pukul kurang lebih dari jam 11 sampai jam 2 malam. Kurang lebih seperti itu. Ya.